Coba spill negara yang belum dapat emas di Olimpiade Paris. Malu sih harusnya. Gue nggak tahu ini emang tweet bercanda untuk guyon berantem aja bagaimana tuh, kayak haram jadah Hang nih baru dapat satu udah melangit. Dua bos, populasi ratusan juta cuma 2 emas nggak cukup tuh. Kamu dapat. Beruntungnya, well gue nggak tahu ini bisa dibilang beruntung atau enggak, tapi dia masih hidup anyway, jadi harusnya beruntung. Beruntungnya dia mendarat di sebuah kasur yang bermerek Spring Air. Kasur Spring Air sendiri. Oh, tiba-tiba ngiklan nih. Setelah itu, sahamnya tuh kayak stong, masih naik, penjualan naik, gila. Dari lantai 3 bro, peng 10-15 meter itu, peng masih hidup. Paling lah ada pegel-pegel dikit. Nggak nyala. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya bersama saya, Andri, dan Dino Kuning yang mulutnya kotor itu. Setelah sekian lama, akhirnya kita akan memulai video dengan prestasi. Dan mari kita ucapkan terima kasih kepada seluruh 29 atlet Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris. Terima kasih sudah mewakili Indonesia. Meskipun ada beberapanya yang tidak berhasil membawa pulang medali, tapi tetap respect. Ada banyak sekali nama-nama di sini dan tentu kita hatur nuhun juga sama 3 atlet Indonesia yang berhasil pulang ngebawa medali. Ada Fredrik Leonardo, ada Rizky Juniansyah, ada Gregoria Mariska yang pulang dengan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Respect. Menyenangkan sekali bro. Untuk akhirnya membuka video dengan prestasi itu menyenangkan sekali. Karena seingat gua dari sekian banyak olimpiade yang pernah kita ikutin, rata-rata tuh medalinya didapetin dari bulu tangkis. Bulu tangkis, terus waktu itu seinget gue ada medali perak apa kalau gue nggak salah dari panahan. Dan akhirnya kita ngelebarin pasar, maksudnya ke cabur-cabur lain, sport climbing, weightlifting, dan badminton. Menyenangkan sekali loh men, untuk kayak kita menang dari Israel medalinya. Kita menang dari Malaysia yang mana dapat medali lebih, sedangkan Malaysia kayaknya belum deh. Itu tuh jadi perdebatan kocak di internet, tahu kalau lu tahu ya. Nih, coba spill negara yang belum dapat emas di Olimpiade Paris. Malu sih harusnya. Gue nggak tahu ini emang tweet bercanda untuk guyon berantem aja bagaimana tuh, kayak haram jadah Hang nih baru dapat satu udah melangit, bangsa jenih. Ini kayak dari Malaysia kan intinya. Esok-esok nih kalau kena bala bencana jangan harap orang nak tolong gitu kan. Terus kayak baru dapat satu udah melangit. 2 bos, populasi ratusan juta cuma 2 emas nggak cukup tuh. Kamu dapat. Gue nggak tahu sampai kapan Indonesia akan berperang dengan Malaysia di internet. Tapi gue ada teman-teman dari Malaysia. Malaysia juga gue yakin banyak teman dari Indonesia. Santai aja bro, guyon. Gue nggak tahu sih. Tapi kayak sekali lagi selamat dan terima kasih sudah membawa nama Indonesia ke podium di Olimpiade Paris. Meskipun Olimpiadenya ada wadaunya. Gue aja kocak banget tuh waktu ngedengar kemarin abis lomba renang pada muntah-muntah. Ini bener. Kemarin tuh gue udah ada harapan gini. Gue berharapnya tidak ada lagi desainer yang dikasih job untuk disuruh bikin postingan Instagram, tapi muka pejabatnya lebih gede daripada muka atletnya. Gue tuh berharap itu tidak akan terjadi lagi. Tapi ternyata susah bro. Sejauh ini kalau lu lihat udah ada banyak. Well, meskipun demikian ada banyak juga yang sudah sadar. Kayak katakanlah ini for the first time ever bro. Gue setuju sama apa yang dilakukan Puan Maharani. Untuk tidak ada mukanya karena tweetnya bagus nih. Selamat Puan Maharani sudah menjadi pejabat pertama yang sadar kalau muka mereka tuh gak dibutuhin. Soalnya kemarin tuh sebenarnya udah ada. Sampai ada yang mention gue di beberapa titik sampai ada yang kayak gini. Dan gue juga nggak tahu ini niat atau nggak dibikinnya. Ini dibikinnya pakai apa? Kayak nggak ada happy-happynya aja gitu. Kayak sewa desainer pak. Dan itu kayak screenshotan dari YouTube gitu kayak. Terus kemarin juga gue sempat ada sebelnya kenapa Doskian diwawancara ya. Kenapa Doski happy banget nge-repost dirinya sendiri instead of kemenangannya kita ya gitu. Cuman ada satu hal yang sepertinya tuh ngerecokin di tengah-tengah happy-nya orang-orang ketika ada orang Indonesia yang
berhasil ngebawa pulang medali. Dan gue nggak pernah terpikirkan kalau ini akan datang dari salah satu stasiun TV. Jadi Metro TV baru-baru ini tuh diserang sama banyak sekali orang di internet. Diserangnya kenapa? Semuanya bermula dari tayangan TV ini, dari gue nggak tahu nyebutnya apa, berita atau apa, tapi dari Metro Siang yang nulis kayak gini di berita yang mereka keluarkan. Yang pertama dan berbeda, emas pertama dari panjat tebing dan angkat besi, atlet termuda baru, terus kayak tiba-tiba medali giveaway pertama. Nah loh, kok bisa-bisanya bilang giveaway? Kok bisa keluar kata itu? Dari mana datangnya? Sebuah kalimat tidak patut, nirempati, seolah tidak memperdulikan perjuangan dari bangsanya sendiri yang udah susah payah masuk Olimpiade. Dan bisa lu tebak setelah ini keluar apa yang akan terjadi? Orang yang marah-marah. Atlet itu berjuang mati-matian masih dikatain medali giveaway. Metro TV kalian sedang mengalihkan isu apa? Wah gitu, langsung gitu. Ngawur, nirempati, jurnalisme bullying, gak menghargai perempuan. Shame on you. Asal lu tahu ya, ketika postingan ini pertama kali naik, ada 3 trending topik. Aduh, gue lupa screenshot, tapi intinya ada 3 trending topik yang ada hubungannya sama ini. Shame on you, minta maaf nggak lu, sama Metro TV apa kalau gue nggak salah. Dan rame banget bro. Gila, jelas rame lah. Internet isinya marah-marah aja. Ini serius konten TV nasional kayak gini, nggak ada hormat dan etikanya. Terus gue pun akhirnya nyari tahu kenapa perkaranya disebut giveaway. Padahal kan menang mah menang aja. Setelah gue cari tahu, ternyata emang ketika di hari pertandingan, Gregoria kan kalah di semifinal untuk kemudian harus bertanding sekali lagi untuk memperebutkan juara ketiga, which is medali perunggu. Cuman lawan yang seharusnya dilawan, yaitu Carolina Marin asal Spanyol, itu nggak bisa bermain karena cedera. Akhirnya ya Gregoria berhasil menang tanpa bertanding. Tapi apakah itu pantas untuk disebut giveaway? Soalnya kalau kita bilangnya giveaway itu terlalu gini. Kalau misalkan lu masuk ke pertandingan itu, lu nggak ngapa-ngapain, nggak ada latihan yang harus lu lakukan, tiba-tiba lu masuk perebutan juara 3, terus lu menang, ya itu baru giveaway. Kayak lu dari awal nggak ngapa-ngapain, paling komen di videonya Willy Salim. Dan kalau misalkan ingetnya giveaway, ingetnya Willy Salim, gak jelas dah. Enggak, ini enggak giveaway, ada perjuangan yang harus dilakukan, ada berdarah-darahnya juga. Fase untuk menuju ke Olimpiade aja ada pertandingannya banyak banget, sampai akhirnya ada di juara 3. Pasti dibilang giveaway, apaan sih? Kalau lu ngikutin kemarin kan ketika live gue udah nyari tahu kan ini urutannya gimana nih kalau mau masuk ke Olimpiade. Ternyata harus masuk ke fase grup dulu, dari grup kemudian bertanding lagi sampai ada di juara 3. Itu kan kayak semerta-merta tiba-tiba plek ada di sana gitu. Enggak. Gimana sih? Kalimat giveaway itu sendiri terdengar seperti merendahkan atlet kita sendiri. Ya gimana gak marah orang-orang? Gue juga gak tahu apa yang ada di pikiran redaksinya atau wartawan atau siapapun yang ngebikin berita ini ketika keluar dengan kata medali giveaway pertama ini. Gue gak tahu apa yang terjadi. Gue gak tahu apa yang dipikirkannya, gue gak tahu ada meeting atau enggak sebelumnya. Tapi gue yakin ini siapapun yang bikin katakanlah PowerPoint atau apapun ini pasti lagi diomel-omelin bosnya itu, gue yakin. Dia tidur dengan telepon jam 2 pagi terus kayak, "Kamu, apa yang kamu perbuat sini kamu?" Tiba-tiba datang ke Metro, gue gak tahu Metro itu kayak, Alah. Orang tuh mempertanyakan ini maksud kayak gini tuh apa? Apakah mencoba edgy atau gimana? Baru akhirnya ketika setelah orang marah-marah, keluarlah permohonan maaf. Permohonan maaf kepada atlet peraih medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung. Ini gak bisa gue play, takutnya copyright. Tapi intinya permohonan maafnya ya sederhana. Mereka bilang kalau kalimat itu tidak patut. Mereka bilang ada kekeliruan dan mau minta maaf kepada seluruh pemirsa. Yang padahal harusnya ya mereka minta maafnya langsung kepada Gregoria Mariskanya sendiri. Dan harusnya itu lewat perantara, maksudnya si Metro TV-nya secara langsung gitu, nggak yang nggak tahu dah, aneh banget. Cuman ada satu hal kocak yang gue temukan di sini. Gue takutnya kalimat ini
tidak secara langsung dibuat oleh orang Metro TV. Ya jadi masalah adalah gini, gue menemukan sebuah artikel dari CNBC tanggal 10 Agustus 2024. Gua nggak tahu, ini sekali lagi tolong diingat ya, gua nggak tahu apakah berita ini keluar lebih dulu daripada artikel ini atau enggak. Jadi kita nggak tahu nih artikel yang duluan atau berita duluan, tapi di artikel ini judulnya kan fakta unik Indonesia di Olimpiade. Oke. 1, pertama kali medali emas dari panjat tebing, terus 2 dari angkat besi, 3 rekor baru peraih emas termuda, 4 pertama kali Indonesia mendapatkan medali emas dari cabur berbeda, pertama kalinya atlet Indonesia mendapatkan medali dari giveaway. Gua takutnya siapapun orang yang mengerjakan ini itu ngelihat dari artikel ini dulu. Terus akhirnya secara plek ketiplek mentah, ya ini di copy paste terus ditaruh di sini. Karena kalau dilihat-lihat kayak faktanya emas pertama dari panjat tebing dan angkat besi, bener, ini ada di sini. Terus atlet termuda baru, anjay, termuda. Nah terus ini pertama kali atlet mendapatkan medali dari giveaway. Gue takutnya ya tiba-tiba aja gitu kayak dia lagi nyari ide, ini suruh naikin berita nih, berita apa ya? Terus dia nge-google fakta unik, nah, terus keluar ini, terus dia bikin PowerPoint-nya ini. Takutnya sih gitu. Cuman gua nggak tahu pasti siapa yang duluan, CNBC Indonesia dulu atau Metro TV dulu. Kalau misalkan CNBC dulu, ya kita juga ada bisa marahnya ke CNBC kenapa pertama kali ngeluarin ini gitu loh sih kayak. Well, anyway, pada akhirnya mereka udah minta maaf, Metro TV udah minta maaf. Dan kayaknya kalau mau lebih kesatria lagi minta maaf ya langsung kepada Gregoria Mariskanya. Dan semoga tidak diulangi lagi sama stasiun TV lain ya. Gak enak tau diomelin sama netizen tuh di internet pasti dah. Oh, panik banget itu, gue yakin redaksinya tuh kayak aduh gimana nih gitu. Ya udah minta maaf. Dislike-nya 210, like-nya 151 gitu. Terus ini akan ada tipis-tipis tentang perkara ini nih, karena gue nggak tahu ini boleh apa sama YouTube atau enggak. Kayaknya boleh sih ya, karena nggak ada videonya yang bersangkutan. Jadi mungkin lu udah sempat ngelihat video yang bersebaran tentang ada anak SMA yang jatuh dari lantai 3 di Mall Paragon Solo. Terus dia jatuh ke kasur dan selamat. Gokil kata gue, itu keren juga tuh. Jadi dari kronologis yang gue dapat, kejadiannya sendiri itu terjadi tanggal 9 Agustus. Ada seorang siswa berinisial ASH 17 tahun asal Bekasi yang membuat geger pengunjung dan pegawai mall tersebut. ASH lompat dari lantai 3 yang berada di daerah food court setelah menjalankan ibadah sholat Jumat. Pada saat itu, ia jatuh tepat di kasur pameran. Meskipun dia terjatuh dari ketinggian 15 meter, ASH tidak mengalami luka serius. Gokil. Menurut salah satu pegawai sales di sana, pada saat kejadian itu suaranya keras sekali. Dari kabar yang gue temukan di internet, diketahui kalau yang bersangkutan ini punya kondisi psikologis bipolar yang menjadikannya mungkin emosinya jadi nggak stabil. Terus ketika di atas, lu tahu nggak sih, pernah ngerasain nggak dapat intrusive thought gitu yang tiba-tiba kayak di puncak kayak loncatnya enak kali ini gitu, yang kayak gitu kayak lu lagi naik mobil kayak tabrak nggak ya gitu, yang kayak gitu kayak harusnya nggak dilakuin gitu, tapi entah kenapa itu terlintas di kepala. Terus kayak kalau kita kalah sama intrusive thoughtnya kita bisa yang ngelakuin itu, dan mungkin itu yang terjadi. Beruntungnya, gue nggak tahu ini bisa dibilang beruntung atau enggak, tapi dia masih hidup anyway, jadi harusnya beruntung. Beruntungnya, dia mendarat di sebuah kasur yang bermerek Spring Air. Kasur Spring Air sendiri. Tiba-tiba ngiklan nih. Setelah itu, sahamnya tuh kayak stong, masih naik, penjualan naik, gila. Dari lantai 3 bro, 10-15 meter itu, masih hidup. Paling lah ada pegel-pegel dikit. Karena dari kabar yang beredar itu beneran kayak, meski terjatuh dari ketinggian sekitar 15 meter, siswa kelas 11 dari sekolah swasta Bekasi tersebut nggak tewas, hanya luka-luka ringan. Mall Solo Paragon langsung begini, tadi siang ada kejadian orang lompat, kebetulan jatuhnya di atas kasur Spring Air yang lagi pameran. Orangnya selamat, hidup, kasurnya ada di pannya juga baik, tidak rusak apapun. Lagi heboh di Solo dan beritanya lagi viral. Orang-orang heran, kasur apa yang begitu kuat? Spring Air.
Spring Air turut bersimpati atas kejadian ini, semoga yang bersangkutan cepat pulih gitu kayak. Gokil. Sahamnya itu gue yakin langsung gitu. Dan gue rasa sebenarnya jelas alasannya kenapa Spring Air kuat. Harusnya Spring Air naro slot di sini nih. Karena apa? Karena produknya keluar tuh harga. Spring Air Medicine 221 juta. Spring Air 15 juta. 7 juta kasurnya doang. 19 juta. Oh, pantas selamat ya, gitu langsung orang-orang. Ya iyalah. Oh nih. Hasil X-ray dan CT scan menunjukkan tidak ada satu tulang pun yang patah. Anak remaja ini dapat bercakap-cakap dengan santai ketika General Manager Spring Air Indonesia mengunjunginya di Solo hari Sabtu 10 Agustus. Pada saat itu pihak perusahaan juga memberikan bantuan dana biaya perawatan di rumah sakit. Karena apa? Karena tentu keakibat dari beritanya penjualan naik. Gue gak tahu ya harus ketawa atau sedih. Ini sebenarnya berita yang rada membingungkan kalau dipikir-pikir. Di satu sisi ini ada ABG lompat, di sisi lain ada kasur yang kuat. Nah, kalau misalkan lu punya intrusive thought berlebih, terus lu kayak punya kecenderungan untuk mengikuti itu, seek for professional help, man. Psikolog, psikiatris, beli kasur, gak tahu apa ya. Kesana jadi kayak promo Spring. Wah, kalau misalkan ada slot iklan bagus nih YouTube gue nih. Terus ada juga perkara ini, sebuah perkara kocak di mana ada pengemis yang meminta-minta di DKI Jakarta. Alasannya adalah agar sang ibu bisa membeli obat. Tapi saat dikunjungi oleh petugas, ibu dan anak tersebut termasuk keluarga yang mampu, bahkan memiliki rumah 3 lantai di Penjaringan, Jakarta Utara. Gokil. Waktu ngemis sedih. Waktu disamperin ke rumah gede. Ini sebenarnya udah menjadi rahasia umum dan kita udah bahas berkali-kali gak sih di channel kita, cuman kocak aja masih. Interior rumahnya lo lebih bagus daripada rumah gua, bres. Yang jadi YouTuber harusnya ya. Anak pengemis di Jakarta Utara mengaku paksa ibu mengemis padahal punya rumah mewah. Oh, ini YouTuber. Oh, penelusurannya ditelusurin sama YouTuber. Oh, ini Prativi Novianti ini siapa ya? Aduh. Kok bisa? Ada AC-nya, bre. Gue harus tahu cerita fullnya dulu. Entar aja deh. Ini akan gue cari tahu dulu gimana detailnya, kayaknya lucu. Ntar gue bawain di live aja deh ini. Buset dah. Gue cari tahu dulu ya. Gue cari tahu dulu. Aduh. Oke, kita perkara yang lebih jelas aja. Lebih jelas akan membuat kita marah. Oh, sebelum yang gini kita ke ini dulu. Lu marah nggak, men? Ngeliat ini, men? Gue tanya dulu, lu marah nggak? Ada bocah tengil, geber-geber. Gue nggak tahu ini videonya datang dari mana. Gue nggak tahu ini kapan. Tapi perasaan ingin mengeplak tuh kayak stong gitu, langsung kayak Kesel gak? Ini gak ada yang mau nyamperin orang itu. Maksudnya dari orang sebanyak itu gak ada yang mau ngeplak palanya nih. Ibu-ibu aja nih sampai tutup kuping. Mas-mas ini bengong, nah udah. Gue gak tahu sih ini apa sih, komunitas atau apa. Perasaan trotoar tuh fungsinya buat orang jalan, pedestrian. Jamet baru kenal Jakarta. Plat nomornya ada gak sih? Motor lu kagak ada spionnya. Plat nomornya apa? Kesel banget. Lu pernah gak sih kayak lu ngelihat orang, lu nggak tahu dia siapa, lu nggak peduli dia siapa, tapi lu kesel. Ya ini
Ngerusak kuping yang polusi suara. Lu tau gak ntar di neraka ada tempat tersendiri untuk orang-orang yang suka geber-geber kayak gini bro. Mau dipendem lu sama malaikat lu kayak Di dunia dosanya apa? Oh nggak banyak pak, cuman geber-geber motor. Nah kamu tempat situ paling bawah lu. Timbukin batu lu tiap hari sama yang dengerin suara berisik gitu. Gue nggak tahu ya. Kalau misalkan dia ada kayak gitu samping anak gue pancal malah. Aneh banget. Oke, perkara selanjutnya ini kalimat fix banget men. Nggak ada yang lebih berbahaya dari orang tolol yang bergerombol. Jadi di internet lagi rame sebuah kasus yang lagi diomongin banget sama orang-orang. Kasusnya adalah ada orang kita fair-fairan langsung sebut aja dia merokok, membuang puntung rokoknya di SPBU. Ketika ditegur malah marah, mukul. Terus ketika dibales, dia manggil temen-temennya untuk mukulin satu orang. Ditegur, lu salah gitu. Kayak bro jangan kayak gitu. Lu yang ditegur malah mukul orang lain. Ketika dilawan balik sama yang negor, lu manggil temen-temen lu ramean, 6 orang apa kalau gua gak salah, berapa orang deh. Manggil 6 orang. Gila. Kejadiannya sendiri terjadi pada 8 Agustus sekitar jam 5 pagi di SPBU Jalan Pahlawan, Kelurahan Magersari, Sidoarjo Kota. Ada seorang pria berinisial DA yang menjadi korban pengeroyokan usai menegur seorang penumpang mobil Grand Max. Jadi penumpang di mobil tersebut membuang puntung rokok dalam kondisi yang masih nyala di SPBU, yang mana orang goblok, bocah juga tahu. Nenek gua yang kagak pernah ngisi bensin di SPBU juga tahu kagak boleh buang rokok sembarangan. Dengan menegur mereka, namun mereka tidak terima dan menghardik saya dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya saya menarik diri dan melanjutkan pengisian BBM kendaraan saya. Namun saya dihampiri dan dipukul dari salah satu mereka. Dengan refleks saya membalas, namun kelompok mereka datang dan mengeroyok saya. Dikeroyok 6 orang, 7 berarti sama yang pertama. 7 bro. Sebenarnya ada petugas SPBU dan petugas SPBU-nya tuh udah sempat ngasih tahu kayak, bro jangan sembarangan. Intinya kayak udah ditegur, tapi dia nggak mau. Batu. Terus tiba-tiba mukulin rame-rame meskipun udah dipisahin, tetap nggak ini. Ini nggak bisa gue tayangin lagi ke lu. Ngeselin banget bro. Manusia-manusia nggak ada otaknya kalau misalnya dikumpulkan jadi satu tempat, bisa kali ya kayak orang-orang nggak ada otaknya nih dikumpulin di satu pulau nih, satu kayak bom nuklir dar gitu. Terus kayak, Indonesia emas akan terjaga masa depannya, yeay. Ada dugaan kalau para penumpang di mobil Grand Max itu dalam keadaan mabuk. Maboknya tuh berarti rese banget, maboknya gembel, tipikal orang yang mabok buat malak, buat sok-sokan keren. Padahal maboknya ciu dikasih sopel, mending meninggal loh kayak gitu, ngapain sih? Akhirnya dilaporin polisi. Ya lu berharap apa lagi gitu? Gimana sih? Terus ke bawah tweet ini ya. Tahun udah baru udah ngerokok di SPBU, mabok, mengdongo, kesel banget. Dan tidak kalah menyebalkannya juga ini bro. Terakhir gue ngebikin video perkara horek, rame sekali kolom komentar saya. Berusaha untuk membela horek tersebut, dan saya mau oke-oke aja, horek bagus gitu. Tapi kalau mau mainin horek, jangan di tempat yang ada orangnya. Itu concern saya. Horek bagus sekali, bisa membuat perkakas jadi baru, karena kan rusak harus ganti baru kan. Bisa membuat jembatan bersih lagi karena kan dihancurin terus dibikin lagi kan. Tapi kayak kalau misalkan dikasih tahu sama yang lebih tua, denger ada sebuah video yang ngasih lihat horek lagi muter-muter, lagi keliling gitu. Terus ada satu ibu-ibu yang sepertinya tidak terima. Ibu-ibu ini kalau nggak salah dia lagi megang selang deh kayaknya. Kalau misalkan lu masih berisik bakal gue semprot kayaknya gitu. Dan kalau disemprot kan listrik rusak ya, mungkin gitu kan. Ancamannya gitu. Ibu-ibu ini marah banget. Marahnya yang bener-bener semarah itu karena ya ketakutannya adalah perabotan di rumahnya rusak, dianya terganggu. Tapi entah kenapa yang ada di atas mobil itu malah tersinggung.
mereka malah balik memarahi ibu-ibu ini atas sesuatu yang gue nggak tahu kenapa mereka bela gitu. Mas, ini. Kasian, gue tuh ngeliatnya kasihan tau sama ibu-ibunya. Ibu-ibunya membela sesuatu yang banyak dari kita juga bela, tapi ibunya diintimidasi. Ini ibu-ibu, ini orang tua diintimidasi sama mas-mas sebanyak itu, lu lihat. Astaga. Sebanyak itu, bro. Emang hobi lu semahal, sehebat, dan seberkuasa itu sampai membuat lu tidak memiliki respect terhadap orang tua dan perempuan? Ibu-ibu loh. Kejadian sendiri terjadi di Pati lagi. Suara sound system yang begitu menggelegar dari karnaval yang digelar Desa Waturoyo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah membuat rumah sekitar bergoyang. Bahkan suara keras tersebut dikabarkan merusak beberapa perabotan di dalam rumah. Salah satunya, ibu-ibu yang rumahnya terkena dampak merasa terganggu. Akhirnya ibu-ibu protes minta agar sound system tersebut dikecilkan atau bahkan dimatikan. Tapi responnya justru intimidatif. Kejadiannya pun rame, dinaikin di internet, orang-orang komen isinya marah-marah, menanyakan manfaat dan apa segala macem, dan memperkuat dugaan kalau kota itu adalah Gotham City. Gotham City, ya, gue tinggal nunggu siapa Batman, siapa Joker. Gue tuh sebenarnya dari awal tuh nggak paham secara konsep dan ininya. Kayaknya emang gue takutnya ini hanya gue doang, men. Gue nggak tahu lu gimana, tapi buat gue emang nggak terbiasa dengan suara yang terlalu bising kan. Bahkan di pendengaran gue nggak bisa denger apa-apa selain suara geter. Nih. Kata gue kalau mau denger suara geter-geter aja, lu beli Nokia 3310, lu taruh di meja, lu telepon HP lu, geter sama bro, gitu. Main-main ke kota aku sini bos, gitu. Kalau komentar gue terakhir gitu bro, yang ngebahasnya kayak main sini bos, wah gue tunjukin lu bos. Apa? Alah orang kota ngerti apa gitu-gitu. Siapa yang gue di kabupaten? Siapa yang di kota? Sama-sama kabupaten nih bos. Masih inget banget itu terngiang-ngiang komen-komen yang perkara horor gitu kalau lu inget. Maksudnya kita nggak bisa ngebahas banyak karena gue udah ngebahas perkara horor panjang banget waktu itu. Dan fokus utama di sini adalah bukan ke horornya tapi ke sikap mereka yang kalau nggak menaruh respect terhadap ibu-ibu, lu dengarkan aspirasinya. Maksudnya kayak lu kan bukan wakil rakyat yang tidak mendengarkan omongan masyarakat. Respect dikit lah bro sama orang tua bro. Aduh mau jadi apa bangsa ini? Gue nggak tahu pada akhirnya ini endingnya akan gimana. Gue nggak tahu apakah ibunya baik-baik aja atau enggak. Tapi men, please lah. Katakanlah lu punya hak untuk bersenang-senang. Iya, tapi hak lu itu jangan sampai menodai haknya orang lain untuk hidup tenang gitu loh. Mau diarahin kemana sih lu? Dan gue yakin ini akan makin banyak. Ini kan maksudnya horornya tuh untuk 17-an kan? Untuk 17-an, untuk perayaan festival-festival. Dipikir semuanya seneng kali emang kayak gitu. Aneh. Oh terus ini deh, akan gue tutup videonya dengan perkara ini. Jadi ini adalah sebuah perkara kocak. Datangnya dari Sawangan. Gokil. Depok. Respect Depok.
Laporan warga ke Depo 24 jam tadi, jam setengah 10 pagi, di dekat kampung kecil Sawangan, dekat Polsek, saya diberhentikan oleh 2 orang dari salah satu leasing. Kami berhenti karena ingin tahu apa maksudnya, karena kami merasa tidak ada utang motor dan tidak ada kredit. Makanya kami layani mau sampai mana dia dan modusnya. Sampai dia ini menyebutkan punya keluarga saudara TNI. Gokil. Akhirnya, suami saya bilang, mana nama keluarga TNI-nya? Saya mau tahu dan akan saya cek siapa. Suami juga minta surat penugasan kalau itu dari leasing, tapi mereka tidak mengeluarkannya dan kami minta ke Polres terdekat. Dia malah putar balik dan tidak ikut. Kebetulan suami saya anggota TNI, tapi sedang tidak bertugas. Kocak banget lu. Goblok lu. Lu tau gak ini tipikal kayak apa? Ini tipikal modus orang yang sosokan ngaku leasing, orang yang ngaku-ngaku pengen ngambil motor, tapi ternyata dia begal. Dan ternyata banyak, bro. Lo harus berhati-hati dengan itu. Karena apa? Karena yang disasar gak main-main. Mereka tiba-tiba bilang backingan TNI. Lu bilang backingan gua Allah subhanahu wa ta'ala, bang. Gak takut gua. Takut kalau diazab lu ntar lu. Ini videonya. Keluarin ya. Ribut lah. Pak, kantor polisi ada nggak di sini? Tolong panggil Pak, Ibu. Tolong panggil. Ngapain dia? Dia literally salah lawan, bro. Dia nunjukin apa? Ih, mukanya gampang banget ini dilacak. Aduh, nggak kedengeran lagi ngomongnya apa. Izin aja bang, izin kita bikin aja nomor resmi. Rambutnya, kalau ya nggak baik. Baik dan jalan. Supaya nggak ada korban lagi ya. Biasaan. Jadi mereka ini sebutannya mata elang gitu lah, mata elang. To be honest, gue nggak tahu apakah ini emang modusnya begal atau gimana. Tapi ketika emang motornya nggak ada kredit, motor nggak ada utang, tiba-tiba mau diambil, apalagi sebutannya kalau bukan begal kan. Modusnya dia adalah dia akan memberhentikan orang lain, terus dia akan sosokan menunjukkan kalau ini motor belum lunas, ini motor punya orang, ini motor harus diambil gitu-gitu. Terus kayak mereka akan memaksa sememaksa itu. Biasanya bahkan sampai ada di titik mereka berlima, berenam untuk kemudian menaikkan nada bicara untuk bikin orang yang motornya mau diambil jiper. Sampai akhirnya motornya dibawa, terus mereka cabut, terus nggak ada kejelasan, motornya hilang gitu aja. Yang lucu adalah dari kasus ini di Depok ada orang yang ngasih tahu, gue lupa dapetnya dari mana, tapi intinya ada satu orang ngasih tahu kalau sebelumnya ada korban lain. Nih, Depok kota sejuta mati. Kalau kejadian yang viral itu ada di Sawangan, Min. Saya posisinya tadi di Cibinong. Mungkin dia habis ngejar saya itu nggak kena. Kebetulan saya dari Cibinong itu lari ke arah Siliwangi kan. Keluar itu saya pertigaan yang mau ke arah kiri Depok Lama, kanan Depok Baru. Nah, saya ambil langsung kiri ke arah Depok Lama, Min. Mungkin dia kehabisan itu kali ya. Dia jarak pandang dia nggak ngeliat saya gitu kan. Nah, dia mungkin larinya ke arah ke kanan. Nah, itu kejadian saya juga di jam-jam yang sama kalau nggak salah, Min. Jadi kayak seolah-olah dia nggak berhasil ngejar satu orang, dia nggak berhasil nipu satu orang, dia berusaha untuk menipu orang lain. Salahnya dia adalah yang dia tipu TNI beneran. Ya Allah. Men, percaya gue men, ketika lu ketemu sama orang yang tiba-tiba ngebawa keluarga gue TNI, keluarga polisi, lawan. Apa ini tahu sama-sama makan nasi? Ya elah. Gue tahu hal-hal aneh akan bisa datang ya setelah itu kalau misalkan beneran polisi atau TNI. Tapi biasanya orang yang ngebawa-bawa omongan kayak gitu nggak bener-bener keluarganya loh. Emang tipu-tipu aja. Kalau nih helmnya lu lepas terus kayak kepalanya gitu. Dan ini mukanya jelas loh, masa nggak mau ditangkap sih pak? Tangkap lah. Untuk orang ngaku-ngaku saudaranya TNI atau apa segala macam dalam konteks pemerasan bisa dipidanain nggak sih? Gue nggak tahu ya. Kayak ngeselin banget, gila. Waktu diajak ke polsek dia nyuruh kami jalan duluan. Pas dia jalan beberapa meter coba nengok ternyata dia muter balik kabur. Kocak.
Niat mau tarik motor dianggap nunggak, padahal motor beli cash. Oknum Atal bilang punya backingan TNI. Padahal yang dihadapin anggota TNI beneran. Saat digertak tanya surat penugasan, dia mulai panik. Ya mukanya jelas loh. Tangkap aja, keplak palanya. Yalah. Atau paling gampang teriakin rampok aja, teriakin maling gitu, maling gitu. Ini kan alasan kenapa kemarin ada kasus yang sama, yang kurang lebihnya sama. Tapi ini dialami sama ojol. Cuman gua nggak tahu yang ini beneran atau enggak. Diduga kesal dengan ulah debt collector atau mata elang, sejumlah pengendara dan warga melempar sepeda motor yang diduga milik pengendara debt collector yang tertinggal di sebuah kali. Kasus ini berawal saat sejumlah debt collector yang dikabarkan menarik kendaraan secara paksa milik ojol di Jalan Gunung Sahari sehingga membuat keributan. Ketika Motor Matel mau diceburin. Motor Matelnya ketinggalan, diambil sama orang-orang, diceburin ke kali. Pertanyaan gua, apakah ini consider sebagai buang sampah sembarangan? Lucu banget sebenarnya kalau dipikir-pikir. Kok bisa motornya ketinggalan? Dia bete banget kali ya? Cuman kasus ini gue nggak tahu nih apakah beneran ada tunggakan atau enggak. Tapi kalau misalkan ada begal-begal kayak ginian, kayaknya gampangnya ya udah motornya kita buang ke kali. Tiba-tiba setahun kemudian kali isinya, Allah. Pandawara bingung kayak, perasaan bukan sampah dan ini gimana nih? Ini ambil terus buang apa ambil tapi timbang? Lumayan nih. Tinggal karburatornya aja bersihin. Aduh, aneh banget dah. Makin banyak modus kejahatan di mana-mana. Berhati-hatilah. Kalau misalkan bisa lo bawa barang-barang untuk preventif itu kayak pepper spray atau lo bawa linggis atau lo bawa kunci Inggris gitu. Ya. Aneh banget. Video makin lama makin aneh. Gue rasa itu aja berarti untuk video ini yang bisa menemani di waktu luang lu. Terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Gue live setiap hari Senin, Rabu di membership, Kamis, Sabtu. Di hari-hari itu kalau lagi pengen nih, gitu. Jangan lupa gabung membership ceban bro untuk menikmati konten-konten eksklusif saya bersama Bayi. Jadi gue rasa itu aja. Like, comment, subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dah. Sebenarnya ada satu berita lagi ya yang pengen gue bawain, tapi gue takut bawainnya. Ada seorang istri di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan menyiram suaminya Ali Tomrin dengan air keras dan air cabai hingga mengalami luka melepuh. Alasan kenapa Doski menyiram tersebut adalah karena memergoki suami nikah lagi. Wanita ini nekat siram titit suami pakai air keras hingga melepuh. Masalahnya di sini muka ibunya happy sekali, seperti kayak rasakan itu gitu, kayak that's what you deserve gitu. Gue nggak tahu sih pada akhirnya tititnya kena atau enggak, tapi mungkin yang ada di kepala ibunya kayak akar masalah dari masalah ini adalah titit suami saya, jadi kita serang tititnya gitu kali. Nggak tahu. Coba bye bye, thank you.